Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Joanna. Joanna bekerja di kelas desain grafis yang berlokasi di kota Manila. Saat sedang melakukan fitting baju untuk acara pernikahan temannya, Joanna disindir oleh ibu baptisnya karena belum juga menikah hingga saat ini. Tentu saja rasa kesalahannya itu Joanna limpahkan ke pacarnya yang bernama Paulo. Yang dikarenakan sudah 7 tahun tinggal bersama, namun belum juga diberikan kepastian untuk menuju ke jenjang pernikahan. Mendengar hal tersebut, Paulo lalu memberikan sebuah kejutan. Nah, di saat itu juga Paulo langsung melamar Joanna dan mengajaknya untuk segera menikah. Paulo memberikan Joanna cincin emas 24 kilo beserta sebuah karet pengaman bergerigi. Joanna pun ingin memposting lamaran itu untuk menunjukkan kepada teman-temannya. Namun di sana Paulo melarangnya dengan alasan untuk mengabarkan orang tua mereka terlebih dahulu. Alasan Paulo melamar Joanna sebenarnya adalah untuk menyenangkan hati bapaknya yang sudah sakit-sakitan dan ingin segera memiliki seorang cucu. Tak sampai di situ saja, Paulo juga memberikan hadiah kejutan dengan mengajak Joanna pergi untuk liburan. Paulo ingin merayakan hubungan mereka yang kini sudah ke jenjang pernikahan yang lebih serius. Nah, sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka pun lalu beristirahat. Keesokan harinya, mereka yang sedang bersantai di pinggiran kolam renang disatroni oleh seorang manajer di sana. Sebagai pemilik saham terbesar di hotel tersebut, tentu saja Pak Manajer ingin memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Setelah itu, terlihat seorang pria dengan wanita yang datang menghampiri mereka dengan bermaksud untuk meminta izin untuk menggunakan kolam berenang. Pria yang bernama Robert itu juga menawarkan Paulo dan Joanna untuk ikut nimbrung belajar bersama dengan mereka. Namun Paulo menolak dan malah menitipkan pacarnya kepada Robert agar diajarkan free diving karena ia akan ada touring bersama geng motornya. Yang pada akhirnya dengan berat hati, Joanna mengizinkan Paulo untuk pergi. Joanna pun lalu bergabung bersama tamu lainnya untuk mengikuti pelatihan free diving. Setelah Robert selesai menjelaskan, Joanna beserta tamu lainnya pun langsung segera bergegas ke spot diving yang sudah ditentukan. Sementara Joanna yang sibuk belajar diving, di sisi lain Paulo terlihat sedang asik dengan teman-temannya. Di saat itu juga, Paulo langsung mengulek-ngulek teman wanitanya di geng motor tersebut. Nah, untuk mengisi waktu menunggu kepulangan Paulo, Joanna menelpon sahabatnya untuk bercerita jika ia sudah dilamar dan akan segera menikah. Scenes berpindah di saat sedang makan malam, Paulo belum juga kembali ke hotel yang membuat Joanna menghabiskan waktu bersama grup divingnya. Paulo pun datang di tengah malam dan terlihat Joanna yang memberikan kode-kode yang ingin digempur habis-habisan. Namun di sana Paulo terlihat kelelahan dan Joanna pun merasa kecewa. Nah, untuk menghilangkan rasa ahemnya, Joanna pun mengikuti diving malam bersama Robert dengan tamu hotel lainnya. Paulo pun terus menghabiskan waktu bersama geng motornya dan Joanna pun terpaksa menghabiskan waktunya bersama teman divingnya kembali. Saat makan siang pun, Joanna harus bersama-sama dengan teman-teman barunya tersebut. Paulo lalu memberikan kabar kepada Joanna kalau dia tidak bisa pulang malam ini. Joanna pun akhirnya memutuskan untuk ikut menyeberangi pulau bersama Akang Robert. Robert berencana menemui teman kecilnya yang tinggal di pulau seberang. Robert yang melihat Joanna dicuekin oleh Paulo, ia pun memanfaatkan waktunya untuk pendekatan bersama Joanna. Ternyata Robert selama ini
diam-diam sangat menyukai Joanna. Pada saat bersantai di sebuah bar, Robert dengan berani mengambil kesempatan untuk mencium Joanna. Tak sampai di situ saja, pada esok harinya, Robert mengajak Joanna untuk pergi ke pulau terpencil dan langsung mengajaknya bersama. Singkat cerita, pada esokan harinya, liburan ini adalah liburan terakhir bagi Joanna di pulau tersebut. Joanna yang merasa aneh kepada Paulo yang mengajak berlibur di sana, namun nyatanya ia malah meninggalkannya sendirian di sana. Mereka pun akhirnya berdebat sebelum melakukan perjalanan pulang. Robert yang sudah terlanjur jatuh cinta mengatakan kepada Joanna bahwa ia sudah berada di kantornya dan menunggunya di pintu keluar. Mengetahui jika saat itu para karyawan dan bos sedang keluar untuk makan siang, Joanna lalu menemui Robert untuk melakukan kembali. Di satu sisi, Joanna akhirnya mengetahui jika Paulo selama ini diam-diam ada main belakang bersama teman readingnya. Namun karena pertemuan keluarga sudah dekat dan catering pun sudah siap, Joanna pun memaafkan Paulo agar kelangsungan pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Sesudah itu Joanna kembali mengajak Paulo untuk berlibur ke hotel untuk menuntaskan pelatihannya agar mendapatkan sertifikat free divingnya. Merasa ada yang aneh antara Robert dan Joanna karena ia mendengar gosip miring tentang mereka, Paulo pun mengamati gerak-gerik mereka saat sedang liburan di sana. Saat Joanna mengalami pingsan karena terlalu jauh diving, hal itu pun membuat Paulo marah dan mengamuk. Selain telah menggoda tunangannya itu, Robert juga sudah lalai dan membuat Joanna dalam keadaan bahaya. Keluarga Paulo yang memiliki saham terbesar di hotel tersebut, ia pun lalu komplain dan pada akhirnya Robert kehilangan pekerjaannya dan Robert pun dipastikan telah di blacklist dari semua hotel di pulau tersebut. Scenes berpindah di saat Joanna merayakan ulang tahun ibundanya. Joanna tampak tidak mencintai Paulo lagi karena perilakunya itu. Joanna pun berkata jujur kepada Paulo jika ia telah ada main dengan pelatihnya tersebut. Joanna pun memutuskan untuk membatalkan pernikahannya itu yang membuat Paulo menjadi emosi karena sudah menanggung malu dan seketika itu juga ayah Paulo mengalami serangan jantung. Ayah Joanna yang mengetahui keluarga Paulo sangat berpengaruh dan ayahnya yang takut terjadi apa-apa dengan Joanna, ia pun meminta pertolongan kepada sahabatnya yang seorang jenderal kolonel untuk mengawasi dan menjaga putri kesayangannya. Di satu sisi, Paulo yang tidak terima pernikahannya batal dan membuat ayahnya meninggal akibat serangan jantung, ia pun lantas pergi untuk mencari Robert ke tempat tinggalnya. Paulo lalu mencelakai Robert karena sudah merusak semua kehidupannya. Joanna yang melihat rekaman kamera di motornya Paulo dan Joanna mengetahui karena Paulo lah yang membuat Robert sampai ina ilahi. Ia pun tak habis pikir jika kekasihnya selama 7 tahun itu berani menyakitinya juga. Saat ayahnya berkunjung untuk melihat putrinya, ayahnya melihat tindakan keji yang dilakukan Paulo kepada putrinya tersebut. Beruntungnya, Letnan Kolonel berada di sana dan ia pun berhasil datang tepat waktu guna menyelamatkan mereka berdua. Paulo yang telah ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di akhir film 30 tahun pun telah berlalu. Joanna pun telah memiliki seorang anak bersama Robert dan mereka pun hidup dengan bahagia. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Bagaimana benar-benar menegangkan si Mbak Joanna akhirnya mendapatkan cinta sejatinya lah. Oke lah, pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah kebanyakan orang yang berbohong karena mereka lebih memperhatikan apa yang mereka lewatkan daripada apa yang mereka miliki saat ini. Oh ya, jika teman-teman ada yang mau request film atau ada film-film rekomendasi, silakan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata.
Saya undur diri, see you next video, dan adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you now.